Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Diplomatik Konsuler yaitu Bapak Afandi Sitamala SH LLM dan teman-teman sekalian. Adapun kami kelompok 12 yaitu saya Anggia Dewi Fitriana Isma Putri beserta Baby Syakira Valeria akan mempresentasikan tugas paper kami yang berjudul Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik dalam Upaya Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri. Eh, ke latar belakang Baik, terima kasih. Pada latar belakang ini dijelaskan bahwasanya setiap negara itu memiliki beragam kebutuhan yang mana harus berhubungannya dengan negara lain, di mana dalam hal ini setiap negara yang melakukan hubungan internasional dengan negara lain tentunya akan memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan dari negara asing di negaranya. Hal ini diperlukan guna mengembangkan hubungan persahabatan antar negara dan untuk menjamin tugas dari pejabat diplomatik agar lebih efisien. Sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961 yang merupakan instrumen hukum internasional utama yang mengatur terkait hubungan antar negara, perwakilan diplomatik, serta memiliki sejumlah fungsi yang mendasar termasuk mewakili negara pengirim, melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di negara penerima dan memfasilitasi hubungan persahabatan antara kedua negara. Perwakilan diplomatik ini harus bertindak sebagai perantara dan pelindung, memastikan bahwasanya setiap masalah yang dihadapi oleh warga negara mereka dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan hukum internasional. Adapun perlindungan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek konsuler seperti penerbitan paspor dan visa, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, bantuan hukum, serta evakuasi dalam situasi darurat. Adapun identifikasi masalah yang kelompok kami angkat yaitu terkait bagaimana dasar hukum yang mengatur tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam perlindungan warga negara di luar negeri, serta bagaimana tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam perlindungan warga negara di luar negeri. Selanjutnya pada materi pembahasan akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Baby. Baby dipersilahkan. Baik, pembahasan pertama itu mengenai dasar hukum terkait tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam perlindungan warga negara di luar negeri. Landasan utama yang mengatur tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam hubungan internasional adalah Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Konvensi ini secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban perwakilan diplomatik, termasuk tugas mereka untuk melindungi warga negara di luar negeri. Selain itu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri yang termasuk di dalamnya tentang sarana dan mekanisme pelaksanaannya, serta perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, dan aparatur hubungan luar negeri termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelayanan konsuler. Serta pada pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri juga secara tegas menyatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban inter alia memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Lalu pembahasan yang kedua itu tentang tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam perlindungan warga negara di luar negeri. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik sudah ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Pasal 3 ayat 1 adalah sebagai berikut. 1. Mewakili negaranya di negara penerima. 2. Melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional. 3. Mengadakan perundingan dengan pemerintah di mana mereka diakreditasikan. 4. Memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum. 5.
meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, terutama dengan negara pengirim dan negara penerima, serta mengembangkan dan memperluaskan hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antar negara. Fungsi perwakilan diplomatik tersebut dapat dirinci menjadi fungsi representing, protecting, negotiating, reporting, and mutual friendship. Tugas perwakilan diplomatik adalah menjamin efisiensi dari perwakilan asing di suatu negara, sedangkan seorang pejabat perwakilan menciptakan goodwill dan meningkatkan kepercayaan serta kerjasama internasional antar pemerintah dan rakyat dari kedua negara. Selain tugas-tugas tersebut, perwakilan diplomatik juga dapat menjalankan tugas dan fungsi konsuler seperti pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian, sekaligus mengenai masalah warisan dari semua warga negara yang berada di negara penerima. Dalam praktiknya, tugas-tugas yang disebut belakangan ini diberlaku apabila di negara di mana perwakilan diplomatik tersebut berada tidak terdapat perwakilan konsuler. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Anggia. Terima kasih. Baik, terima kasih Baby atas pemaparannya. Kita melanjutkan ke sesi diskusi untuk teman-teman sekalian. Boleh jika ingin bertanya, boleh raise hand dan drop pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Itu abang Gojek mau nanya kayaknya si Fahmi itu naik Gojek dia. Oke, silakan. Ada yang mau tanya ke ah, Anggia dan Bibi terkait tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dalam upaya perlindungan negara di luar negeri. Silakan rekan-rekan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, nggak ada. Saya aja yang nanya. Maksudnya mutual friendship dalam fungsi perwakilan diplomatik itu contoh nyatanya gimana ya, Baby Anggia? Apakah dia kongko-kongko begitu, yang penting teman begitu? Maksudnya mutual friendship dalam dalam diplomasi itu gimana? Bapak, saya izin menjawab ya terkait dengan mutual friendship tersebut. Ah, Mhm. dalam arti mutual friendship ini dijelaskan bahwasanya antara negara-negara menjalin kerjasama yang merupakan upaya peningkatan hubungan persahabatan antara dua negara tersebut untuk pengembangan hubungan dalam bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, Bapak. Mungkin saya bisa ambil contoh salah satunya adalah dalam bidang kebudayaan dan pendidikan, yaitu pada program beasiswa beasiswa exchange mahasiswa seperti ISMA, Bapak. Itu mungkin salah satu program yang dilaksanakan Indonesia dengan negara-negara lainnya, Bapak, sebagai hubungan kerja sama, Bapak. Demikian, Bapak. Mohon maaf jika ada yang salah, Bapak. Oke, jadi lebih ke soft diplomasi ya untuk mutual friendship-nya dalam fungsi perwakilan diplomatik. Oke, mungkin ada yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan ditutup dan simpulkan. Baik, Bapak. Terima kasih. Baby, dipersilahkan. Baik, kesimpulannya itu perwakilan diplomatik memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi warga negara di luar negeri. Tugas ini diatur secara jelas dalam berbagai instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler.